Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Al-ittijahu asani, pandangan yang kedua. Ar-rafa memberikan pengertian hu ing mal sapa jumhur fuqaha, kebanyakan para fuqaha atau mayoritas fuqaha, bi ta'rifatin mukhtalifatin fil alfaz, kelawan pengertian yang berbeda-beda di dalam piro-piro lafaz. Jadi lafaznya berbeda. Lakinnaha, akan tetapi ta'rifat al-mukhtalifah itu mutaqaribatun, berdekatan, min haitsul makna, dari sisi pengertiannya. Fa'arrafahu, memberikan pengertian hu ingmal sapa Ibnu al-Arabi al-Maliki, Ibnu Arabi al-Maliki, pengikut mazhab Imam Malik, bi annahu salawan sak temenimal iku ma, sesuatu tamtaddu, yang menjadi semakin besar ya, ilaihi maring ma apa atma'u piro-piro keinginan wayas luhu, dan baik apa ma adatan secara adat, atau wayas luhu, dan bisa terlaksana atau maslahat ya, adatan secara adat, wasar'an, dan secara syar'a, menurut syarak, lil intifai, untuk pemanfaatan bihi kelawan ma. Wa arrafahu, dan memberikan pengertian hu ing mal apa Syafi'i itu ulama-ulama dari mazhab Imam Syafi'i, bi annahu kalau sak temen iman iku ma, sesuatu kana ana apa ma iku muta ya, mutamawilan muhtaraman, mutamawilan, sesuatu yang bermanfaat, atau mutamawalan, kalau mutamawal bermanfaat atau mutamawal dimanfaatkan, muhtarimah, sesuatu yang dihargai, sesuatu yang berharga. Wabi ibaratin Allah, dan dengan penjelasan yang lebih jelas adalah ma, sesuatu yakunu ono, ma sesuatu yakunu ono, fihi ing dalem ma, fi haddi zatihi, ing dalem zate ma, apa manfaat maksudatun, yang tertentu. Jadi ada manfaatnya. Yu'tadu bihi, ya'tadu, yang menganggap biha kelawan manfaat maksudah, syar'an selaw, ya'tadu, yang ya'tadu atau yu'tadu, dianggap apa ma biha kelawan manfaat maksudah, syar'an, secara syar'ah. Jadi yang dibenarkan syar'i, menurut syar'i maksudnya. Bihaitsu taqabulin, kelawan penerimaan, bimutamawilin, manfaat, urfan, secara uruf, fi hal ikhtiyari, ing dalam waktu atau secara sukarela, dalam keadaan bebas, tidak ada yang mencegah. Jadi secara diterima secara syar'i dan juga secara urfun, sesuatu yang bermanfaat. Wa arrafahu, dan memberikan definisi hu ingmal sapa al-Hanabilatu, mazhab Hanabilah, bi annahu kalau satu menihata ikuma, sesuatu yubahu, yang diperbolehkan apa nafahu, memanfaatkan ma mutlakon, secara mutlak, au iktina'uhu, atau penggunaannya, sama ini, bukan, wa iktina'uhu, ini pemerolehannya, bila hajatin, kelawan tanpa adanya hajat. Jadi mau ada hajat atau tidak, itu bisa diperoleh, bisa didapatkan, itu adalah harta. Wa min majmu'i hadhihi ta'arif, dan ikus saking kumpulan atau penjelasan dari kumpulan pengertian ini, yumkinu, memungkinkan apa istikhlasu iqanasiril maliyati inda ashabi hadal tijah, meringkas unsur-unsur mal yang menurut pendapat ashab hadal itijah, pemilik pendapat ini, ulama yang berpendapat seperti ini.
Wahya utawi anaksir adalah yang pertama ayakuna yen to ono apa asyayu sesuatu lahu iku maring sesuatu qimatun utawi nilai madiyatun yang bersifat materi bainan nasi di antara manusia. Fama fama moko ma fama maka laisa ono apa ma lahu maring ma qimatun apa qimatun nilai madiyatun yang bersifat benda la yaud la yaud dan tidak masuk apa malan ing harta di annahu karena sak temene malai salahu qimatun madiyah la tamtaddu tidak membesarkan ya ilaihi la tamtaddu tidak besar tidak ilaihi maring malaisa lahu qimah apa al-atma'u piro-piro keinginan. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, tidak bernilai, ya tidak akan diinginkan. Wala yatamawwalu dan tidak memanfaatkan ya. Wala yatamawwalahu dan tidak memanfaatkan hu ing ma ahadun fil adati sesuatu suwiji secara adat seperti apa? Habbatu qamhin, seperti biji gandum. Biji gandum itu tidak manfaat ya. Au qatarat tumai atau setetes air. Setetes air. Au syammu raihatin au syammu raihati syai. Seperti mencium bau sesuatu. Katufahi, seperti mencium bau apel. Fa innahu maka saat temene itu semua habbatukum dan la ya'uddu tidak termasuk apa habbatukum haida sebagai malan ing harta, tidak termasuk atau tidak dimasukkan ing dalam harta. Antakuna yang ono yang kedua ya antakuna yang ono fihi ing dalam ma apa manfaatun maksudatun manfaat yang tertentu ada manfaatnya. Ayakuna yang ono mimma saking sesuatu ibahu yang diperbolehkan oleh ma yang diperbolehkan apa ma al indifa'u manfaat bihi kelawan ma syar'an secara syar'i fi hali sa'ati wal ikhtiyari baik dalam waktu yang luas ataupun waktu yang pilihan. Walidzal karena itu fakulu syai'in moko utawi segala sesuatu lahu iku kullu syai' milik yang bagi kullu syai' qimatun utawi qimatun madiyatun memiliki nilai yang dan bersifat kebendaan bainan dan manusia di antara manusia walakin la yuntafa'u tetapi tidak memberikan manfaat bihi kelawan kullu syai' intifa'an ing manfaat masyru'an yang disyariatkan yang sesuai dengan syarat fi hali sa'ati wal ikhtiyari ing dalam waktu sa'ah maupun waktu luas maupun waktu yang pilihan tertentu la ya'ud maka tidak termasuk apa kullu syai' lahu qimatun madiyatun bainan nasi walakin la yutafu intifa'an masyru'an malan ing atau bimalin kelawan harta kal khamri seperti khamr wal khinziri dan babi wa alatil lahwi dan seperti peralatan untuk kesenangan wa kutubil ilhadi dan buku-buku tentang ateis tentang tidak mengakui adanya Tuhan wa ghairi dzalik dan saliannya itu. Jadi kalau tidak sesuai kalau manfaat itu tidak diakui oleh syar'i sebagai sesuatu yang bermanfaat maka itu tidak termasuk harta milik namanya kecuali mimma sabaqa dari apa sabaqa
dari sesuatu sabaqong yang wis lewat apa ma tabayyanu menjadi jelas apa anna mahallal ikhtilafi bainal sabiqaini tempat perbedaan di antara dua pandangan ini yatahaddadu membatasi fi anna jumhurul fuqaha'i sak temene ing dalam sak temene mayoritas fuqaha iku ja'alu menjadikan apa jumhurul fuqaha min anasiril maliyati penjelasan unsur-unsur maliyah fi syai'i ing dalam sesuatu antakuna yang ta'ono fihi ing dalam sesuatu manfaat maksudatun yang terkhusus yang khusus mubahatun yang dibolehkan atau dihalalkan syar'an secara syar'i fi hali saati baik dalam waktu yang luas ya wal ikhtiyari dan juga dalam waktu yang pilihan sama ini duna darurati wal hajati tidak dalam waktu yang terdesak dan juga waktu hajat kebutuhan hajat jadi ya, tidak hanya untuk itu ya fi hinin ing dalam satu keadaan anal hanafiyata sesungguhnya mazhab Hanafi iku lam yaj'alu tidak menjadikan apa Hanafiyah min anasirul maliyati ibahatal intifa'i bihi syar'an unsur-unsur maliyah sesuatu yang sesuatu yang diperbolehkan manfaatnya secara syar'i. Jadi kalau Hanafiyah tidak memasukkan unsur harus diperbolehkan secara syar'i. Wa kadzalika infarada oleh karena itu menjadi tersendiri apa al-Hanafiyatu ya karena mazhab Hanafi bija'ali kauni syai'i kelawan menjadikan adanya sesuatu ainan ainan itu benda madiyatan kan yang bersifat madiyah unsur min anasiril maliyah dari unsur maliyah fi hainin dalam satu keadaan dalam satu waktu annal jumhur saat temani mayoritas ulama ikulam ja'alu tidak menjadikan min anasiril maliyah dari beberapa unsur maliyah kauni syai'i ada satu ainan benda madiyatan yang bersifat materi fatadkhulu fihi moko masuk fihi ing dalem mal apa al ayan benda-benda wal manafi manfaat-manfaat wal hukukulan hak-hak. Jadi kalau Imam Hanafi satu sisi hanya menjadikan unsur mal itu adalah sesuatu yang bersifat kebendaan dan bersifat materi. Sementara dalam satu waktu al-jumhur ulama memasukkan tidak memasukkan unsur mal itu adalah sesuatu yang bersifat kebendaan dan bersifat materi saja. Sehingga apa? Menurut para ulama, jumhur ulama, manfaat dan hak itu juga termasuk mal. Yang itu berbeda dengan Hanafiyah yang tidak memasukkan manfaat dan hak ke dalam benda, ke dalam harta. Karena tidak berwujud kebendaan dan bersifat dan tidak bersifat materi. Kemudian di sini dijelaskan oleh penulis kitab wal ula dan utawi yang utama, yang utama bil itibari ta'rif iku bil itibari kelawan penjelasan tadi itu, gambaran yang tadi itu iku ta'riful jumhur, pengertian dari mayoritas ulama. Jadi yang menurut di antara dua pendapat ini beliau mengutamakan pendapat yang kedua tadi, yaitu pendapat dari ta'riful jumhur. Di annahu karo sak temene ta'riful jumhur iku yarbitu mengikat bainal ma'na al-lughawi wal ma'na al-istilahi. Mengikat di antara yarbitu apa ta'rif bainal ma'na al-lughawi di antara makna secara bahasa wal ma'na al-istilahi secara istilah. Fa yadkhulu maka masuk fihi ing dalam ta'riful jumhur ma sesuatu yang bisa menerima yakbilu menerima al-hiyasata ing perolehan wama la yakbiluha dan apa yang tidak memperoleh ha ing genggaman penguasaan
kal manafi wal huquq. Oke, seperti manfaat dan hak-hak. Jadi bisa digenggam, maksudnya al-hiyaz itu bisa digenggam, bisa dipegang oleh annahu karena saat temene mal iku syamilu wali annahu karena saat temene ta'riful jumhur ini tadi iku syamilun mencakup likuli afrodil mal maring saben-saben satu-satunya satu persatu dari harta. Bihainin dalam satu kondisi anna ta'rif al-Hanafiyah serta menit pengertian dari mazhab Hanafi itu ghairu jami'i li kulli afrodihi, tidak mencakup untuk setiap satu persatu dari harta. Fala tadkhulu moko ora masuk fihi ing dalam pengertian dari ta'riful Hanafi matomal apa al-udwiyatu obat-obat yang tidak disukai, wasumumu dan racun, allati kang ora ladamilu ora condong ora tertarik ilaiha maring udwiya wasumum opo attiba'u karakter manusia wa tu'afihi dan menjadi atau merasa benci atau membenci ha ing udwiya wasamum opo anufusu jiwa manusia ma'anal urfa serta ne tak temene uruf iku itabara menganggap apa al uruf ha ing al udwiyah obat-obat asmum rujud malan ing harta wa ajra dan berlaku apa apa ta'rif Hanafiyah kasiran ing banyak atau kelawan banyak minal muamalati ing atase wa ajra dan berlaku ya apa ma'anat urf itabaraha malan katsiran ing banyak minal muamalah saking terhadap malah kaliha ing atase udwiyah wasamum. Jadi obat-obatan dan namanya ini racun ini juga banyak juga gitu digunakan di dalam menurut uruf ya, dan itu dianggap sebagai harta walaupun tidak disenangi oleh sebagian orang ada walamma anaya kama la tadkhulu sebagaimana la tadkhulu ala masuk fi ing dalam mal apa al khudrawat pira-pira sayur-sayuran allati kang la taqbalu la tidak menerima apa al khudrat al idkhara ing simpanan fil adat secara adat ma'anadur kita bara amwalan saat temannya huruf itu menganggapnya sebagai harta. Jadi kalau menurut Imam Hanafi harta itu sesuatu yang bisa disimpan. Nah, kalau kayak sayur-sayuran yang bisa disimpan, maka itu tidak termasuk harta. Sementara menurut adat itu adalah harta. Wala makanat ono apa ta'arif ful jumhuri mukhtalifah. Ono apa pengertian dari jumhur ulama iku mukhtalifah adalah berbeda-beda. Wala yasluku wahidun minha min ifradihi anna yu'abbiru an haqiqatul mali dan jumhuri dan tidak menjadi harus maksudnya sana ya, salah satu di antara ta'rif itu bimufradihi kelawan kesendirian ta'rif itu. Jadi untuk menerapkannya itu tidak hanya satu dari pengertian satu saja, tetapi dari pengertian semuanya gabungan. Li'anna ya'baru an haqiqatul mal karena dijelaskan anna haqiqatul mal sesungguhnya hakikat dari mal indal jumhuri menurut jumhur ulama iku wadha'a meletakkan ba'dal mu'asirina sebagian ulama-ulama kontemporer ta'rifan ing pengertian lil mali maling makna maling harta yatafiku yang bersesuai apa ta'rif ma'amas lakihim sertane tata cara atau pandangan dari jumhur ulama bahwa utawi ta'rif yang sekarang
yang modern, ta'rif dari ba'dul mu'asirin iku adalah ma sesuatu kana ono apa kana ono lahu maring ma apa qimatun madiyatun bainan nasi, sesuatu yang bernilai, memiliki nilai, kemudian bersifat materi yang ada di antara manusia. Wajaza, dan sesuatu yang dihalalkan atau diboleh, wajazalan boleh syar'an secara syarat apa intifa'u memanfaatnya bihi kelawan ma fi hali saati wal ikhtiyari, baik dalam waktu yang saati wal ikhtiyari ini insyaallah waktu yang maksudnya kapan pun gitu, maksudnya bebas ya. Jadi ini adalah pengertian dari ulama yang kontemporer yang mengambil dari takrif jumhur ulama yang enggak cuma satu, penggabungan. Jadi sesuatu yang mal itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan bersifat materi di antara manusia yang boleh untuk dimanfaatkan baik dalam waktu yang luang ataupun dalam waktu yang bebas gitu maksudnya. Waqad arafa, dan telah memberikan pengertian apa al-qanun, undang-undang ya, al-qanun al-mal, undang-undang tentang harta, tentang keuangan ya. Bi annahu kalau seperti harta ikul hakin, segala hak lahu iku duwe yang lahu maring hak atau lahu maring kul hakin utawi kimatun madiyatin. Jadi segala hak yang hak itu mengandung nilai yang bersifat apa namanya materi. Ayyum kinu, atau mungkin takwimuhu, penilaiannya bil mali, dengan harta. Jadi sesuatu yang bisa dijadikan harta, dapat dinilai sebagai harta karena dia mempunyai nilai. Sawakun, baik karena ono apa hada al haqqu, hak ini iku syaksian, yang bersifat yang berkaitan dengan manusia, am ainian, atau yang berkaitan dengan benda, am ma'nawiyan, atau yang berkaitan atau yang bersifat maknawi. Nah, itu zuhniyan ini adalah pikiran ya. Kalau mau langsung diambil contohnya misalnya HKI, hak kekayaan intelektual. Nah, itu walaupun tidak bersifat benda tetapi itu adalah bersifat apa namanya ilmu ya, bersifat dari pikiran intelektual. Wallahu a'lam bishawab.